Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Famathaluhu kamathalil kalb in tahmil 'alaihi yalhas aw tatruku yalhas. Tafsirnya ayat itu nih. Wal qasdu adapun tujuannya. Wal qasdu adapun tujuannya itu at-tashbihu menyerupakan. Itu at-tashbihu menyerupakan fil wad'i di dalam bentuknya. Wal khissati dan sifat hinanya, sifat rendahnya. Bi qorinatil fa'i dengan qorinahnya fa. Al-musy'irati yang memberi, al-musy'irati yang memberi arahan, yang memberi tahu. Bitarti bima dengan tartibnya lafadz ba'daha yang setelahnya fa. Famathaluhu kamathalil kalbi. Alama atas lafadz qablaha yang sebelumnya fa. Minal maili nyatanya dari condongnya alladhi ataina, atau yang dimaksud kemarin adalah Bal'am bin Ba'urah. Condongnya alladhi ila dunia terhadap dunia. Wattiba'il hawa dan mengikuti hawa nafsu. Wa bi qorinati qaulihi dan dengan qorinah ucapan Allah. Dzalika matsalul qaumil ladzina kadzdzabu, yaitu ucapan dzalika ila akhirih. Dzalika adapun sifat tersebut, sifat yang seperti anjing itu. Al-matsalu artinya sifat yang menyerupai, itu matsalul qaumi, serupa sifatnya kaum. Alladzina yaitu orang-orang, kadzdzabu yang, alladzina yaitu kaum, bisa begitu atau orang-orang, kadzdzabu yang berbohong siapa? Alladzin bi ayatina dengan ayat-ayatku. Bi ayatina dengan ayat-ayatku. Mereka yang mendustakan, menganggap mendustakan itu ada kalanya menganggap dusta isi Al-Qur'an, atau mendustakan, memalsukan. Jadi ibarat kata dia seorang alim, seseorang yang pada masa itu ya adalah seorang ahli kitab begitu, kemudian memalsukan isi daripada kitab suci. Ini yang dimaksud alladzina kadzdzabu bi ayatina. Faqsus, maka menceritakanlah engkau al-qasoso pada cerita-cerita. Al-qasoso pada cerita-cerita alal yahudi atas orang-orang Yahudi. La'allahum barangkali al-yahud itu yatafakkaruna berpikir, berangan-angan. Siapa al-yahud? Berpikir, bertafakkur, merenungkan. Ceritakan kisah-kisah tersebut pada orang-orang Yahudi. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Yatadabbaruna artinya merenungkan siapa al-yahud fiha di dalam ayat. Fayu'minuna, kemudian beriman siapa? Al-yahud. Sa'a itu sangat buruk. Sa'a itu sangat buruk. Bisa artinya sangat buruk.
Apanya masalah sifatnya? Apanya masalah sifatnya? Siapa al-qaumu qaum? Ai masalul qaumi artinya sifat suatu kaum. Alladzina yaitu orang-orang kadzabu yang mendustakan. Siapa alladzin bi ayatina dengan ayat-ayatku. Wa anfusahum dan pada diri-dirinya alladzin kanu ada siapa alladzin itu yazlimuna zalim siapa alladzin sa'amatsalanil qaumul ladzina kadzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yazlimun. Sangat buruk sifatnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayatku. Dikatakan ada khobar muqaddam sa'a ya, yang artinya di sini adalah sebuah keburukan yang sangat keburukan yang sangat bagi orang-orang atau bagi kaum yang secara sengaja mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan petunjuk-petunjuk Allah, baik itu berupa ayat, hikayat, maupun apapun itu, atau tidak mempercayai dan mengatakan bahwa ayat Allah itu palsu. Mereka adalah orang-orang yang buruk, kata Allah, wa anfusahum, dan pada diri mereka. Nah, ini ada anfusahum di situ juga maf'ul yang didahulukan dari amilnya. Wa anfusahum dan pada diri-diri nya alladzin kanu ada siapa alladzin itu yang limuna zalim siapa alladzin. Anfusahum itu maf'ul yang didahulukan, pendahuluan maf'ul daripada fi'il fa'ilnya itu memiliki faedah taksis ya, memiliki faedah hanya dan hanya pada diri-diri mereka, yang artinya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang memberitakan kebohongan mengenai ayat-ayat Allah, atau yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, mereka hanya berdusta ke diri mereka sebenarnya, tidak berdusta kepada Allah. Ini maka kenapa anfusahum maf'ulnya itu didahulukan. Jadi oleh Allah dalam ayat ini tersusun maf'ulnya didahulukan dari fi'il fa'ilnya, yang berarti seseorang yang dolim terhadap informasi. Dolim terhadap informasi itu ya bisa kita tarik kesimpulan tidak menempatkan informasi pada tempatnya. Berarti apa? Berbohong, berdusta di situ. Berdusta mengenai informasi penting, atau mengajak orang lain untuk ojo percaya itu bujukan. Nah, itu termasuk daripada merekayasa atau memalsukan informasi penting, apalagi berkaitan dengan ayat Allah. Mereka adalah sebenarnya mereka dolimnya nggak kemana-mana, dolimnya adalah dan hanya pada diri mereka sendiri. Wa anfusahum, dan hanya pada diri-diri mereka. Kanu ada siapa alladzin itu yang limuna. Mereka hanya dolim kepada diri mereka sendiri. Dengan apa? Bitakdzibi, dengan kebohongan atau dengan mendustakan. Man adapun siapa saja itu yahdi. Man adapun siapa saja itu yahdi, menunjukkan siapa Allahu Allah, itu yahdi menunjukkan siapa Allahu Allah, fahuwa maka adapun man itu al-muhtadi, orang yang mendapatkan petunjuk. Waman dan adapun siapa saja itu yuklil, menyesatkan siapa Allah, faulaika maka adapun man humul khosiruna, yaitu orang-orang yang rugi. Ya, mudah-mudahan kita bukan salah satunya. Kalau maka petunjuk itu harus senantiasa diminta. Setiap kita bersolat ada doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, itu harus dibaca setiap hari. Setiap habis sholat atau di saat-saat kita berdoa itu jangan lupa dibaca, karena
situasi yang paling berat adalah ketika kita mulai dijauhkan dari petunjuk Allah. Itu ada kehampaan yang sulit sekali mengisi. Maka orang kalau tiba-tiba merasa nggak ada apa-apa gitu, terus tiba-tiba merasa nggak excited sama apa-apa gitu, nggak bisa mensyukuri hal-hal kecil di dirinya, itu sudah mulai dihinggapi itu kehampaan. Bisa jadi petunjuk Allah itu sedang jauh dari kita. Kadang-kadang situasi ini terjadi pada diri kita, maka di saat itu terjadi, maka apa yang perlu kita minta sama Allah, ya Allah, tunjukkanlah kepada saya apalah cara berbahagia, atau tunjukkan jalan untuk bisa lebih bersyukur. Nah, itu perlu, ya. Orang itu sabar dan syukur jangan dipisah. Takutnya apa? Kalau kita lupa syukur, lama-lama kita jauh dari hidayah, jauh dari petunjuk. Kalau sudah jauh dari petunjuk, setiap hari adalah kesepian, kehampaan, kekosongan, ya. Ada apa-apa kita nggak bisa excited. Ada apa-apa kita gampang menolak kebenaran. Kita sulit turut berbahagia atas kebahagiaan orang lain. Walaupun pada dasarnya itu memang sulit. Ya. Tidak ada yang bisa turut berbahagia dengan kebahagiaan kita kecuali ibu. Selain ibu, kemungkinan kecil. Saudara pasti ada ono cemburu nih. Apalagi teman ya yang nggak ada hubungan darah sama kita. Pasti masih ada jealousnya. Kita mencapai sesuatu pasti ada orang lain yang jealous gitu ya. Nah, maka ketulusan yang dalam bentuk ketulusan yang membuat kita mendapati petunjuk Allah itu adalah hidayah. Jadi kalau kata Abi dulu sering bilang bahwa orang dermawan, wong loman, orang dermawan itu dekat dengan petunjuk, dekat dengan hidayah. Yang artinya di sini apa? Memberi itu adalah memberi atau sedekah ya. Itu ibadah yang paling egois. Kalau kata Pak Haidar Bakir itu yang punya mizan tablis. Ya. Beliau salah satu saat ini di tahun-tahun belakangan ini beliau disebut-sebut sebagai sufi di era modern, seorang habib. Beliau mengatakan bahwa sedekah itu adalah ibadah yang paling egois. Kenapa? Apa yang maksudnya paling egois di sini? Di saat kita bersedekah, di saat kita bersedekah itu si ibadah ini sudah memberikan kebahagiaan, padahal kita ngasih kan, kita ngasih, tapi di sini pahalanya udah nggak lihat-lihat apakah kita tulus apa enggak, ya. Pahalanya berupa apa? Berupa kelegaan atau kebahagiaan. Ini sambung dengan kalau kata Rasulullah kan, di saat kita memberi setiap hari jangan lupa untuk memberi. Kenapa? Karena yang membahagiakan kita itu bisa berbahagia dengan dengan menyisihkan sedikit untuk orang yang membutuhkan. Jadi belum apa-apa dia sudah memberi kebahagiaannya itu langsung. Nah, inilah kedermawanan. Nah, kalau kita pengen selalu dekat dengan petunjuk, dari ayat ini kita tahu mayyadillah wal muhtadi. Orang yang diberikan hidayah oleh Allah, maka dia adalah orang yang mendapatkan hidayah. Maka dia adalah muhtadi atau orang yang mendapatkan petunjuk. Wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Kita enggak mau kan jadi orang-orang yang khasir atau merugi, iya kan? Nah, bagaimana korelasinya? Ketika kita jauh dari petunjuk, kita enggak punya empati, enggak ada rasa kasihan. Kita enggak mungkin akan memberi, atau kalau misalkan kita sedekah itu pasti sambil menyakiti. Kon gak iso tuku kan, iki tak tukokno, ambek nglarakno. Ngekeki ambek ngenyek. Nah, ini sesuatu yang berpotensi merusak petunjuk dalam yang sudah direncanakan sama Allah. Wis niate apik rek arek iki kate ngekeki. Mari ngono ngekeki ambek ngenyek. Nah, gak sido, nggih. Maka dijauhkanlah itu. Ketika hati kita sudah dijauhkan dari petunjuk, nggih, kekosongan itu akan datang, rasa hampa. Kemudian bagaimana cara mengobatinya? Latih untuk lebih berempati kepada orang lain, melatih diri, memberi sesuatu. Banyak orang-orang besar itu yang kalau ketika dia sedang susah, kalau hatinya tiba-tiba
sebenarnya kan kegalauan itu atau depresi itu lebih sering menimpa orang-orang besar karena urusannya banyak gitu ya. Terus mungkin orang-orangnya banyak, yang dipikir banyak, maka kadang-kadang lebih sering dilanda depresi. Banyak orang-orang besar itu di saat tiba-tiba merasa hampa gitu ya, merasa kesepian, menghubungi orang-orang yang pernah dikenal. Oh, dulu dia pernah minjem duit sama saya, ditelepon, gak ditagih, Kak. Kita kono, ya apa kabaring? Lagi kesusahan ta, wis tak kirimi duit lah. Lek sampean duwe kanca koyo ngono, dirawat api-api hubungane nggih. Itu berarti dia berbahagia setiap kali memberi. Jangan malah nggak tahu diri, duwe kanca koyo ngono tambah dijaluki terus. Kon gak lagi susah ta, bae lagi susah, aku sik gelem iki nampa duit. Kembali lagi ya, jadi kalau kita mau dekat dengan hidayah, salah satunya rawat empati di hati kita. Ada apa namanya, ada rizki disisihkan sedikit. Ya kalau mampunya sekarang mungkin di apa namanya di kotak-kotak masjid gitu 5.000, 10.000. Nanti pasti seiring berjalannya waktu empati itu akan semakin naik ini karena kebiasaan baik itu. Itu kalau pengen dekat dengan hidayah. Dulu dipesenin sama aku, orang-orang non apa diceritain ya. Orang-orang non muslim, orang-orang tidak Islam gitu, yang mereka punya jiwa empati yang tinggi, bukan empatinya bukan karena politik ya, misalkan kalau karena politik ya tahu sendirilah apa yang dibagi kan paling kaos itu ya, minyak goreng, minyak kita itu ya. Enggak, jadi orang-orang yang tidak beriman tapi dia loman gitu. Ini pasti enggak lama akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi memang seperti itu kehidupan. Jadi kalau ingin dekat dengan hidayah seperti yang dijanjikan oleh Allah, bahwa orang-orang yang diberikan petunjuk adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, orang-orang yang beruntung. Nah kalau kita ingin termasuk dari orang-orang yang beruntung, maka kita cari itu petunjuk Allah itu. Setiap hari selain merawat empati, yang tidak boleh kita lupakan adalah berdoa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu kita minta sama Allah ya. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh, jangan kau palingkan. Jangan memalingkan qulubana pada hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah kau tunjukkan, kau berikan hidayah kepada kami. Jadi supaya apa, setiap hari kita berada dalam naungan petunjuk Allah. Walaqad dzarokna, dan benar-benar menjadikan, kholakna artinya benar-benar menjadikan kami, kholakna artinya menjadikan kami, li jahannama, bagi neraka jahanam, kafiron, pada jumlah yang banyak, minal jinni, dari jin, wal insi, dan manusia, lahum, itu bagi kafiron, ulubun, adapun hati-hati, ulubun, adapun hati-hati, la yafqahuna, yang tidak paham yang tidak paham siapa kafir, biha, dengan kulub, al-haqqo, pada kebenaran. Walaqad dzarokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubul la yafqahuna biha. Telah ku ciptakan neraka jahanam, atau kebanyakan penghuni daripada neraka jahanam adalah golongan jin dan manusia yang seperti apa? Yang mereka tidak paham dengan situasi hatinya sendiri. Maka setiap kesedihan itu akan membawa kita pada luka. Kita terluka nih. Di saat kita terluka, di situ ada kesedihan. Nah, setiap kesedihan itu ada proses yang namanya, kalau dalam psikologi ada satu proses yang namanya searching soul, atau pencarian jiwa. Jadi kemudian setelah peristiwa sedih itu apa yang kita dapat? Apakah kita semakin paham dengan situasi hati kita? Di mana hati kita di saat dilanda kesedihan itu? Apa yang bisa menyembuhkan? Nah, itu adalah ketika kita bisa menyelam jauh ke dalam hati kita sendiri. Kalau di saat kita dilanda musibah, dilanda kesulitan,
ada kecenderungan menyalahkan orang lain di luar diri kita, maka situasinya akan semakin buruk. Jadi keadaan yang baik itu adalah di saat kita dilanda kesedihan, kita diam sejenak, kita diam. Proses itu secara alami akan kalau kita adalah orang yang mendapatkan petunjuk Allah ya. Kalau kita mau mendengarkan isi hati kita, maka yang dibutuhkan oleh batin kita sebenarnya adalah pencarian jiwa. Setelah itu kita akan ingat bahwa oh ya, saya masih punya diri saya sendiri. Misalkan sedih karena kehilangan uang misalkan. Sedih lah misalnya duit garek 50.000 hilang pisan, oh sedih pasti. Sedih, gak mungkin gak sedih gitu. Sedih banget nih, sedih. Terus di dalam kesedihan itu pasti ada proses yang namanya pencarian jiwa. Yang artinya kalau kita temukan diri kita lagi gitu ya, oh nggak apa-apa wes, yang penting tanganku utuh misalnya gitu lah. Itu hal paling sederhana ya. Yang penting aku nggak kehilangan jempol gitu ya misalkan. Cik duwe ae kok wayahe ono lah ono. Yang aku yo kerja misalkan seperti itu. Itu adalah penemuan jiwa kita sendiri. Maka kemudian oh ya wes, nanti kalau sudah dapat lagi, ini akan menjadi proses kehilangan yang kemarin akan membentuk diri kita jadi lebih berhati-hati. Oh tibake duwe iku 5.000, 50.000, 500.000 iku padha kabeh ya nggarai melang-melang lek ilang. Pas aku nang tak dekek bonus ini kok iso gak ono. Apa maneh lek 50.000 iku garek lembar satu-satunya. Kepikiran, kok Mas yo ono maneh ijole pasti kelingan ambek sing ilang. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, karena pada saat itu tinggal satu-satunya, otomatis keterikatan hati kita dengan selembar uang 50.000 itu tadi erat. Ya. Maka bisa jadi itu menjadi proses pencarian kita terhadap hati kita sendiri. Batin kita butuh diproses dengan modal 50.000 yang hilang itu tadi. Jadi modal, maka biasanya nggak lupa. Bahkan nanti sampai 5 tahun, si kelingan, ya aku pas biyen duitku garek sakmono jadi dielingi terus karena lukanya cukup mendasar ya. Mungkin itu satu-satunya uang yang tadinya akan dipakai apa gitu ya. Kalau masih kita masih pelajar kadang harganya penditek itu 20.000 duit karek 20.000 intil-intil hilang pisan. Wis ngono pulpene disele lugur. Orang-orang jenis manusia dan jin yang kebanyakan menghuni neraka itu adalah kaum yang hatinya tidak memahami kebenaran. Jadi setiap kali ada peristiwa dalam proses searching soul itu, dia tidak semakin menemukan kebenaran, tapi punya kecenderungan menyalahkan orang lain. Ini adalah situasi yang semakin memburuk, ya. Maka kalau sampai terjadi musibah, kok ada kecenderungan menyalahkan orang lain, ini kita perlu berhati-hati lagi, dilihat lagi. Tapi juga jangan gampang-gampang menyalahkan diri sendiri. Kita harus melihat keseluruhan fakta. Bagaimana ini bisa terjadi, gitu. Tapi kesedihan diri juga jangan diabaikan. Kesedihan dirinya juga jangan diabaikan, harus diperhatikan untuk disembuhkan, bukan untuk dimanja, ya, bukan untuk dimanja. Kalau dimanja gimana? Misalkan kehilangan uang, wis langsung ngerengek, kalau duitku bareng ngerengek nang sopo nang koncone ngerengek nang wong tuane ngerengek lagi jenenge manja. Ya, jadi mendengarkan kesedihan kita sendiri itu ya berarti apa? Dengan mengajak diri kita untuk sembuh. Ibarat kata kalau misalkan kita sakit gitu ya, sakit terus mari ngono, kalau kita manja gak gelem mangan, gak mangan kan gitu, ngalem. Padahal umurnya sudah waktunya mandiri gitu, gak gelem mangan, gak mangan. Kayak ngombe obat, gak ngombe obat. Nah, ini manja namanya. Tapi kalau kita peduli dengan diri kita sendiri, di saat sakit wis Mas yo gak enak mangan, aku kudu mangan, mari ngono ndang ngombe obat. Luka batin juga sama seperti itu. Ya. Jangan sampai kita masuk dalam kelompok ini. Ya, kelompok yang qulubul la yafqahuna biha. Kelompok yang hatinya tidak paham terhadap perkara yang hak, tidak paham dengan kebenaran, lihat apa-apa nggak pernah objektif, lihat apa-apa selalu dengan sudut pandang yang salah.
Walahum, dan itu bagi kafir, ayunun adapun mata, ayunun adapun mata-mata, ayun itu jamaknya ainun, bukan mata-mata nih, tapi mata dalam bentuk jamak kan, jadi ulang kedua ini. Walahum, dan itu bagi kafir, ayunun adapun mata-mata, la yubsiruna, yang tidak bisa melihat siapa kafir dia dengan ayun, tidak bisa melihat dalaila qudratillahi pada petunjuk kekuasaan Allah, pada petunjuk kuasa Allah, basra tibarin, dengan melihat pengambilan ibarat, pengambilan iktibar atau iktibar Allah, atau dengan penglihatan iktibar. Penglihatan iktibar itu apa ya? Penglihatan yang teliti lah ya. Penglihatan yang teliti, yang jelas, yang di situ memiliki bukti empiris ya. Itu namanya basra tibarin. Jadi di dalam, kalau kita ingin punya pandangan yang tajam, maka di situ ada yang kita butuhkan. Ya, ada yang kita butuhkan, yang di sini oleh mufasir disebutkan sebagai sebagai penglihatan yang tibar. Kita melihat sesuatu, melihat segala sesuatu dengan bukti-bukti yang nyata, dengan ketelitian, Inilah menjadi penting dalam proses pertumbuhan iman dalam diri kita. Peran ilmu pengetahuan menjadi sangat penting, karena dengan pengetahuan kita akan memiliki pandangan atau basiroh yang teliti, memiliki pandangan yang teliti. Teliti itu kalau al-basor yang mu'tabar, al-basor al-mu'tabar itu adalah pandangan disertai dengan bukti-bukti empiris, bukti-bukti ilmiah. Nah, di sini perlu adanya arahan, ya, perlu adanya ilmu pengetahuan. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, walahum, dan itu bagi kafir, adhanun adapun telinga-telinga, la yasma'una yang tidak mampu mendengar. Siapa kafir biha dengan adhan, alhamdulillah, menjadi orang-orang yang tidak bisa melihat dan mendengar pada kebenaran. Sudah merasa paling pinter sehingga sudah tidak mau lagi mutolaah. Sudah merasa diri menjadi yang paling baik, ya. Ketika dapat kesempatan untuk berbicara di depan, tidak mau belajar bagaimana etikanya berbicara di depan. Tidak menyadari bahwa materi-materi omongannya itu sudah tidak lagi bermutu. Ada banyak yang seperti ini. Ya, zaman sekarang banyak yang seperti ini. Itu adalah situasi yang buruk. Sudah tidak mau lagi mendengarkan ilmu, ya. Sudah enggan mendengarkan ilmu karena misalkan ditelewis tumpuk-tumpuk gitu ya. Atau dia wis hanya pernah berpengalaman belajar tapi sebenarnya males, ya. Kalau zaman dulu, yang membedakan sarjana zaman dulu itu sedikit, tidak sebanyak zaman sekarang. Tapi zaman dulu mencetak generasi yang tapi pendidikan di zaman dulu salah satu kelebihannya adalah mereka yang bisa berpendidikan sampai jenjang sarjana itu alasannya ya pasti himmah, pasti karena kepingin gitu. Wong zaman dulu kan fasilitas atau akses untuk pendidikan kan tidak segampang sekarang, ya. Tidak semudah sekarang. Jadi zaman dulu pasti kalau bisa berpendidikan sampai sarjana itu alasannya cuma dua, ya. Mungkin sampai sekarang juga masih ada alasan ini. Satu, kepingin, ya. Yang kedua karena harus misalkan ada dorongan dari orang tua atau guru atau dari masyarakat, bahkan di desa ini atau di tempat kami butuh seorang sarjana. Ini zaman dulu. Maka qualified, ya. Kalau kita lihat ilmuwan-ilmuwan zaman dulu, baik yang ilmuwan Islam ya, atau ilmuwan-ilmuwan yang ilmu umum dari Indonesia, dari umat Islam, itu
banyak sekali yang menjadi ilmuwan dunia, menjadi ilmuwan besar dengan temuan-temuan yang hebat. Nah sekarang dua alasan ini masih ada sebenarnya, karena kepingin atau karena tuntutan atau karena harus, ini masih ada. Tapi zaman sekarang repot, ada satu lagi alasan yang pada akhirnya membentuk generasi yang agak membingungkan, yang akhirnya ketika sudah selesai itu sudah enggan bertumbuh lagi. Apa alasannya? Kuliah karena ada yang menguliahkan. Situasi ekonomi keluarga sudah baik, ya dia sebenarnya nggak pengen banget sekolah ya, gak pinter-pinter banget, tapi karena ada yang mendorong gitu ya, karena ada orang yang membiayai, jadi dia tanpa motivasi. Kuliah atau kerja, ini hampir sama, kuliah atau kerja tanpa motivasi. Nah yang tanpa motivasi ini yang pada akhirnya menjadi generasi yang suka tutup mulut sama tutup telinga. Punya mulut, punya mata, ditutup semuanya sudah. Jadi alasan kita untuk bertumbuh di tempat kerja atau di tempat belajar ini harus jelas. Kalau semakin nggak jelas, takutnya kita akan menjadi kelompok yang hatinya sudah tidak lagi terbuka dengan kebenaran. Kita cenderung menjadi orang yang abai, tutup telinga, tutup mulut, tutup mata, kita nggak peduli apa-apa. Dan ini adalah menjadikan situasi yang semakin buruk bagi generasi berikutnya. Kalau dibilang jahanam di sini gambarannya apa? Ya masa depan yang buruk. Neraka itu kan masih jauh nanti. Tapi untuk masa depan, orang-orang yang selalu menutup mata, menutup telinga, dan menutup lesannya dari kebenaran, tentu saja orang yang seperti ini akan merusak. Ini adalah pintu gerbang kerusakan suatu bangsa. Durungi kiamat, wis ngrasakno neraka. Nah, ini orang-orang yang seperti ini. Biha dengan adzan al-ayati pada ayat-ayat, wal mawaidi dan pesan-pesan. Wal mawaidi dan pesan-pesan sama atadaburin, dengan pendengaran tadabur. Sama atadaburin, di situ tidak hanya mendengar tapi juga merenungkan. Wanti adin dan mengambil nasihat. Wanti adin dan mengambil nasihat. Ulaika adapun kafiroh, adapun kafiron gitu ya. Itu kal an'ami, sebagaimana an'am itu hewan ternak, rojokoyo. Itu kal an'ami sebagaimana hewan ternak. Fi adamil fikhi, di dalam ketidaktahuannya. Wal basori, dan tidak melihatnya. Wal istimai, dan tidak mendengarnya. Budek koyok sapi, budek koyok hewan ternak, karena di hatinya tidak ada kefahaman terhadap yang hak. Matanya tidak bisa melihat, telinganya tidak bisa mendengar. Balhum, bahkan adapun kafir itu adallu, lebih sesat. Itu adallu, lebih sesat minal an'ami, dari hewan ternak. Li'annaha, karena sesungguhnya an'am itu tatlubu, mengambil, itu tutlabu ya, itu tutlabu, diambil apa an'am, manafi'aha, pada kemanfaatannya an'am, bisa diambil manfaatnya. Orang yang mati hatinya, yang tidak paham, yang hatinya tidak memahami kebenaran, sehingga menutup mata, telinga, dan mulutnya, ini akan menjadi lebih hina dari an'am, dari hewan ternak. Kenapa? Karena kalau hewan ternak bisa diambil manfaatnya, bisa dijadikan hewan kurban, bisa dijadikan sate, bisa dimasak apapun. Tapi kalau manusia yang begitu, ya dibelah ya gak kena dipangan. Nauzubillah. Wayah robu, dan lari siapa? Wayah robu, dan bisa lari apa al-an'am, min madhariha, dari bahaya
dari sesuatu yang membahayakan al-an'am. Kalau hewan ternak ada bahaya bisa lari, tapi orang yang tidak bisa mendengar, ya, ada bahaya menimpa dirinya, ada bahaya menimpa keluarganya, nggak peduli. Ya. Contohnya orang yang abai dengan omongan, terlalu abai dengan dirinya sendiri, terlalu abai dengan dirinya sendiri, tidak peduli pada dirinya sendiri. Baju kotor itu membahayakan, mukena yang kotor itu membahayakan, rambutnya gak enak, gak gatel-gatel, tapi dia tidak bisa menghindar. Nah, ya jelas ini lebih lebih buruk, lebih sesat daripada an'am. Wahaulai adapun kafiro itu yakut damuna, mendatangi siapa kafiro ala nari atas neraka, mu'anidatan dengan keadaan bersemangat, mendatangi kegagalan dengan bersemangat. Anggap saja neraka itu kegagalan gitu ya. Ulaika adapun kafiro hum adapun humul ghafiluna, yaitu orang-orang yang lupa. Walillahi humul ghafiluna, yaitu orang-orang yang lupa. Walillahi, dan itu tetap bagi Allah, al asma'u adapun nama-nama al husna yang baik-baik. At-tis'atu wa tis'una, yaitu 99 nama Allah. Al-waridu yang datang biha dengan tis'atu wa tis'un, apa al-hadithu, hadis 99 nama Allah dijelaskan di dalam hadis. Wal husna adapun lafaz al husna itu muannasun, bentuk muannas itu muannasul ahsana, dari muannasnya lafaz ahsan. Fada'u, jadi kenapa kok menggunakan al husna, karena al asma itu bentuknya juga muannas gitu. Jadi dari wazan fa'lana fa'la'a. Nah, asma itu bentuknya adalah bentuk muannas, maka al husna juga muannas, karena di sini adalah penggambaran keindahan nama-nama Allah, dan keindahan itu disandarkan pada perempuan kan gitu. Maka kalimat asmaul husna, keindahan dunia itu kan disandarkan pada perempuan. Ada banyak buktinya, gitu, bukti yang dalam bentuk ayat. Biasanya hal-hal yang indah itu menggunakan menggunakan tanda feminisme. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada karakter kata, ada karakter kalimat. Oh, ini masuknya dalam karakter maskulin, ini masuknya dalam karakter feminin. Biasanya hal-hal yang indah seperti langit dan bumi, ya. Terus kemudian ya seperti ini asmaul husna, menggunakan karakter kalimatnya, menggunakan karakter feminisme. Karena di dunia ini keindahan itu disandarkan pada satu entitas makhluk yang disebut dengan perempuan. Maka beruntunglah kita yang dilahirkan perempuan, jangan merasa nggak beruntung ya. Wal husna muannatsul ahsan, fad'u maka menyebutlah engkau pada Allah, samu artinya menamailah engkau pada Allah biha dengan asmaul husna. Jadi kalau kita menyebutkan Allah bisa menyebutkan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka ya lek ambek buka warung apa ya sing pas gitu ya, gawe warungku ya Fatah ya Rozak, sama. Itu kita juga menyebutkan asmaul husna. Ya Fatah, wahai maha pembuka jalan, ya Rozak, wahai maha pemberi rizki. Dibaca di saat kita dilanda kesulitan, kita kebutuhan yang besar terhadap sesuatu atau butuh solusi besar dengan masalah yang besar dalam diri kita. Kemudian kiai-kiai atau guru-guru kita memberikan pembelajaran, memberikan ijazah. Di saat situasi yang sulit itu kita bisa banyak-banyak baca ya Latif. Ya Latif itu artinya adalah wahai maha pengasih yang lembut. Latif kalau disandarkan pada manusia adalah lembut hati. Selain kasih sayang juga lembut. Maka kita minta sama Allah, ini masalahnya keras, butuh kerja yang sangat keras, tapi kita mintanya sama Allah diberikan solusi yang dengan kelembutan Allah.
Fad'u maka berdoalah atau menyebutlah engkau biha dengan asmaul husna. Wadaru dan meninggalkanlah engkau, utruku artinya meninggalkan engkau, alladzina pada orang-orang, yulhiduna yang menyimpang, siapa alladin min al-hada dari lafat al-hada, yulhidun dari lafat al-hada, walahada dan lafat lahada. Yamiluna artinya yang condong, siapa alladin anil haqqi dari kebenaran, yang menyimpang dari kebenaran. Tinggalkan mereka orang-orang yang menyimpang fi asma'ihi di dalam nama-nama Allah. Haitsushtaku ketika mengeluarkan siapa alladin minha dari asmaul husna, asma'an pada nama-nama, asma'an pada nama-nama, li'alihatihim bagi berhala-berhalanya alladin. Jadi mereka menciptakan, ya, zaman dulu Tuhan yang diciptakan itu dalam bentuk berhala gitu. Kalau zaman sekarang memang berhala nggak ada, tapi zaman sekarang banyak orang yang menyembah ibadahnya sendiri gitu ya. Aku wis maca ngene, aku wis ibadah koyo ngene, wis mesti ngene. Nah, itu berarti menyembah amalnya sendiri, padahal yang wajib kita sembah itu sebenarnya adalah Allah. Li'alihatihim terhadap berhalanya alladzin kallata, sebagaimana lafat lata, allata, minallahi dari lafat Allah, wal uzza dan lafat al uzza, minal azizi dari lafat al aziz, wa manata dan lafat manata, minal mannani dari lafat mannan. Jadi Tuhannya itu dibentuk. Bahkan kalau menurut cerita itu tidak hanya dari batu mereka membuat Tuhan-Tuhan. Yang saking cintanya dengan karakter Tuhan yang dibayangkan sendiri itu, kalau mau makan, kue-kuenya itu dibentuk seperti bayangan bentuk Tuhan dalam bayangannya. Jadi rotine sadurunge dipangan disembah dhisik. Itu dikasih nama Lata, Uzza, kemudian Manata. Itu sebenarnya dari mana asal nama-nama itu? Yaitu tadinya adalah dari nama-nama Allah, dari nama-nama Asmaul Husna, tapi diselewengkan. Sayujzauna akan dibalas siapa alladin fil akhirati di akhirat, jazaan dengan balasan, pemakanu dan tidak ada siapa alladin itu ya'maluna. Sayujzauna ma pada perkara kanu yang ada siapa alladin gitu ya. Sayujzauna akan dibalas siapa alladin ma pada perkara kanu yang ada siapa alladin itu ya'maluna beramal siapa alladin. Hada adapun ini Asmaul Husna, bukan ya, hada adapun ini ayat Asmaul Husna nggak teman-teman. Itu qoblal amri sebelum perintah bil qitali dengan perang. Wa mimman khalaqna ummatu yahduna minal haqqi wa bihi ya'dilun. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. Ada